Baik, ini ada pertanyaan tentang KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi memang mulai tahun ini Muhammadiyah beralih dari konsep konsep yang sudah diadopsi kurang lebih selama 20 tahun lebih, yakni wujudul hilal. Kemudian sekarang ke konsep kalender Hijriah Global Tunggal. Itu ada beberapa titik perbedaan. Yang pertama, untuk wujudul hilal itu sifatnya lokal. Jadi sifatnya lokal di negeri kita. Apa itu yang dimaksud dengan wujudul hilal? Ketika sudah paham ya? Baik. Kalau demikian kita langsung ke kalender Hijriah Global Tunggal. Untuk kalender Hijriah Global Tunggal itu sebenarnya awalnya adalah adanya pertemuan ulama sedunia yang ada di Turki tahun 2016. Sebenarnya pernah ada pertemuan sebelumnya. Waktu itu saya belum lahir. Tahun 73. Nah, saya belum lahir. Pimpinan cabang udah lahir belum? Pak Wakil belum juga. Nah, sekarang belum lahir juga. Itu sudah ada pertemuan serupa. Nah, di pertemuan tersebut yang disepakati itu adalah bahwa sudah dianggap masuk tanggal itu kalau kriteria hilal itu tingginya sudah mencapai 5 derajat. Jadi yang disepakati 5 derajat. Itu yang disepakati. Sementara kalender Muhammadiyah bukan 5 derajat. Muhammadiyah bukan. Muhammadiyah itu wujudul hilal meskipun belum terhitung 1 derajat. Kalau pada saat matahari, bumi dan bulan sudah dalam satu garis lurus, ini namanya istima atau konjungsi, maka setelah itu dilihat mana yang tenggelam lebih dulu, matahari atau bulan. Kalau matahari tenggelam lebih dulu dan bulan sudah di atas ufuk, maka dianggap hilal sudah wujud. Nah, itu wujudul hilal meskipun belum sampai 1 derajat. Nah, sekarang kriterianya bukan lagi wujud, tapi kriterianya berapa? 5 derajat. Tapi bukan 5 derajat di negeri kita. 5 derajat ini adalah 5 derajat dalam satu kawasan 1 hari. Setelah syaratnya harus 2 dianggap masuk tanggal itu. Nah, syaratnya harus 2. 1 sudah melewati di daerah tersebut sudah melewati masa konjungsi atau istima. Kemudian di tempat yang lain itu sudah mencapai 5 derajat. Nah, kalau belum istima maka di tempat yang bulan masih di bawah ufuk itu belum masuk. Maka ini yang disebut dalam 1 hari, dalam satu kawasan, kalau sudah masa konjungsi dan ada di satu daerah itu sudah mencapai 5 derajat, maka sudah dianggap tanggal 1. Maka 5 derajatnya itu bukan 5 derajat di Indonesia, bisa saja 5 derajat di Saudi, bisa saja 5 derajat di belahan yang barat di sini mana? Pakistan, bisa saja di sebelahnya di mana? Nah, intinya ya di Bangladesh misalnya. Maka ketika itu sudah mencapai 5 derajat, maka kita sudah masuk, meskipun boleh jadi di tempat kita baru wujudul hilal. Jadi kriterianya adalah sebenarnya kalender gabungan antara ru'yat global dengan wujudul hilal. Dan memang ini bukan satu hal yang baru. Di zaman dahulu, di zaman ulama madhab yang 4 itu memang ada 2 madhab. Yang pertama adalah madhab Wihdatul Matlaq. Wihdatul Matlaq itu kalau ada satu daerah itu sudah masuk tanggal, maka semuanya mengikuti. Ini termasuk yang dianut oleh ulama madhab Maliki. Nah, jadi kalau ada satu tempat sudah masuk, maka tempat lain masuk. Nah, ini kalender yang dipakai oleh Muhammadiyah, konsepnya seperti itu. Sehingga ketika misalnya di Timur Tengah sudah 5 derajat, maka kita sudah masuk. Meskipun boleh jadi kita hilal baru wujud. Nah, jadi pembuatan kriterianya bukan lagi lokal, tapi global. Nah, jadi letak perbedaannya dengan yang kemarin itu jelas tidak lagi lokal tapi global.
Nah, kalau yang madhab yang kedua itu namanya madhab adadul matolik. Setiap negeri berhak menentukan masing-masing. Sehingga ini termasuk madhab yang dianut oleh ulama madhab Syafi'i. Setiap negeri itu ada tempat terbitnya hilal masing-masing. Jadi bisa jadi kita sudah masuk, negeri yang lain belum, atau kita belum, negeri yang lain sudah. Tapi beda dengan konsep wihdatul matlaq atau madhab wihdatul matlaq. Jadi ini juga bisa kita katakan pandangan Muhammadiyah yang lalu itu adalah pandangan adadul matolik. Nah, sekarang kepada pandangan wihdatul matlaq. Dan perubahan fatwa, perubahan putusan itu bukan aib. Itu bukan aib. Ulama besar sekali berimam Syafi'i itu dulu punya qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Kemudian juga Imam Ahmad itu punya ahadur riwayatain, punya salah satu dari dua riwayat. Di Tarjih juga sudah biasa, dulu pernah fatwa rokok itu makruh, tetapi setelah ditimbang mudorotnya banyak, kemudian fatwanya haram. Kenapa? Mudorotnya banyak, apalagi tulisannya ngeri, merokok membunuhmu. Nah, baik, kok banyak yang ketawa, jangan-jangan banyak yang merokok ini. Nyun ngapunten lho niki. Ini memang ciri khas saya gini, ceplos-ceplos. Ya. Berapa? Besok ora diundang ya.